Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keperawatan kritis yang berjudul Filosofi Konsep Holistik Keperawatan Kritis. Filosofi dan holistik keperawatan kritis terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan kadar atau kritis, dan teknik kadar atau kritis berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif, ditujukan pada semua kelompok usia yang sedang mengalami masalah kesehatan yang bersifat urgent, akut, dan kritis akibat trauma, proses kehidupan atau bencana. Yang kedua, dalam melaksanakan asuhan keperawatan pasien kritis, prioritas pemenuhan kebutuhan tetap mengacu pada hierarki kebutuhan dasar Maslow dengan tidak meninggalkan prinsip holistik biopsikososial spiritual. Adapun tiga konsep keperawatan kritis. Yang pertama, lingkungan keperawatan kritis. Lingkungan yang dimaksud menyakup kondisi-kondisi pasien dengan situasi akut dan memerlukan perawatan yang intensif dan ketergantungan dengan alat-alat medis, baik untuk mensupport kehidupan atau dalam pemantauan atau observasi. Yang kedua, perawatan kritis. Perawatan kritis merupakan perawatan profesional yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan terbaik kepada pasien yang sakit ataupun tidak stabil. Ketiga, pasien kritis. Pasien kritis adalah pasien dengan pemburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan ini mengatasi pasien kritis di rumah sakit terdiri dari unit gawat darurat atau UGD, di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Unit perawatan intensif atau ICU adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis, sedangkan bagian yang lebih memuaskan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner yang disebut unit perawatan intensif koroner intensif coronary unit atau ICCU. UGD, ICU maupun ICU adalah unit perawatan pasien kritis di mana pemburukan patofisiologi dapat terjadi secara cepat yang dapat berakhir dengan kematian yang mengancam kehidupan. Ada 8 aspek legal keperawatan kritis. Yang pertama, autonomi atau otonomi. Yang kedua, non-malfisiensi atau tidak merugikan. Beneficence, kemurahan hati, justice atau perilaku. Veracity, kebenaran atau kejujuran. Confidentiality atau kerahasiaan. Fidelity atau setia menepati janji. Yang terakhir, accountability atau akuntabilitas. Etika isu yang biasanya terjadi pada keperawatan kritis yaitu melanjutkan atau menghentikan tindakan pengobatan dengan penentuan siapa yang akan diberikan ventilator atau terbatasnya ventilator, melakukan tindakan yang melebihi kewenangan, menceritakan atau tidak menceritakan keadaan pasien yang sebenarnya, memilih antara melindungi pasien atau mempertahankan hubungan dengan tim kesehatan lain dalam menghadapi ethical issue tersebut. Perawat kerap dihadapkan dengan dilema etik yang dapat berdampak pada perawatan, yaitu menimbulkan kebingungan, rasa tidak nyaman, dan ragu-ragu dan ketidakberdayaan. Adapun prinsip keperawatan kritis. Yang pertama, pre-hospital, yang kedua UGD, yang ketiga ICU, PICU. Tindakan yang dilakukan adalah resusitasi dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan.
Ada beberapa fungsi hukum dalam praktik keperawatan. Yang pertama, memberikan kerangka menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Kedua, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain. Ketiga, membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri. Empat, membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Etik legal keperawatan kritis. Aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab pada sebagai layanan dan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Peran perawat dalam keperawatan kritis. Yang pertama, memberikan asuhan keperawatan. Yang kedua, memberikan perawatan kritis yang proaktif atau proactive care, termasuk melakukan perawatan paliatif atau palliative care di ruangan perawatan kritis. Ketiga, manajemen penyakit kritis meliputi recovery dan rehabilitas. Keempat, manajemen penyakit kritis meliputi recovery dan rehabilitas. 5. Sebagai manajer ruangan. 6. Sebagai pendidik atau edukator, advokasi pasien dan keluarga. Selain itu, perawat kritis juga dapat berperan sebagai konsulan, advanced practice atau nurse practitioner, lolos in ICU, perawatan emergensi, dan sebagai peneliti. Keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian itu dilakukan dengan pemeriksaan fisik, peralatan atau monitor pasien, wawancara, dan pemeriksaan penunjang. Keluarga dapat dijadikan sumber informasi, identifikasi informasi dan data pasien. Pengkajian riwayat kesehatan saat ini, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, dan pola hidup sehari-hari. Diagnosa keperawatan ditegakkan untuk mencari perbedaan serta mencari tanda dan gejala yang sulit diketahui untuk mencegah kerusakan gangguan yang lebih luas. Selanjutnya, perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan ditujukan pada penerimaan dan adaptasi pasien secara konstan terhadap status yang selalu berubah. Perencanaan harus tepat sesuai prioritas masalah, tentukan kriteria hasil, gunakan metode SMART, proses keperawatan kritis. Implementasi ditujukan terapi gejala-gejala yang muncul pertama kali untuk mencegah kritis dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sampai dapat beradaptasi dengan tercapainya tingkat kesembuhan yang lebih tinggi atau terjadinya kematian. Evaluasi dilakukan secara cepat, terus-menerus, dan dalam waktu yang lama untuk mencapai keefektifan masing-masing tindakan terapi secara terus-menerus, menilai kriteria hasil untuk mengetahui perubahan status pasien. Pada saat ini, riwayat kesehatan masa lalu, riwayat kesehatan keluarga, dan pola hidup sehari-hari. Dan selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi merupakan legal dalam sistem pelayanan keperawatan karena dalam melalui dokumentasi yang baik maka informasi yang mengenai keadaan kesehatan klien dapat diketahui secara berkesinambungan. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.